Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. My comeback to channel Derkus IMPD membahas tentang materi-materi perkuliahan di perguruan tinggi. Untuk itu, tonton sampai habis videonya, jangan di skip-skip. Hari ini akan saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen kelas yang saya ajar di kampus Cekcus. Ada guru, ada siswa. Kan sampean di bahasa Jawa tuh kamu ya? Iya. Kalau di sini tahu nggak artinya apa? Apa itu kalau di Sunda? Kaki. Oh, kamu itu kaki. Iya. Ada guru, tidak ada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada siswa, tidak ada guru. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu. My comeback to channel Derkus IMPD membahas tentang materi-materi perkuliahan di perguruan tinggi. Untuk itu, tonton sampai habis videonya, jangan di skip-skip. Hari ini akan saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen kelas yang saya ajar di kampus Cekcus. Dan mahasiswa-mahasiswi yang berminat dengan buku manajemen kelas yang saya tulis langsung seharga, insya Allah berkah membeli buku saya dan manfaat untuk selama-lamanya. Calon menjadi seorang gudang profesional dan berkualitas. Amin ya robbal alamin. Untuk itu, kita akan bahas mengenai manajemen kelas. Subbabnya adalah pengertian manajemen kelas itu sendiri. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara sebuah manajemen kelas, maka tidak terlepas dari bayangan kita bahwasanya ada guru, ada siswa. Kan sampean di bahasa Jawa tuh kamu ya? Iya. Kalau di sini tahu nggak artinya apa? Apa itu kalau di Sunda? Kaki. Oh, kamu itu kaki. Iya. Ini sebuah subjek dan objek yang tidak pernah bisa terlepaskan di dalam sebuah proses pembelajaran. Bayangkan, ada guru, tidak ada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita mulai, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bagi yang namanya disebut, harap mengangkat tangannya ataupun mengucapkan hadir. Juwita Dewi, hadir ya. Farida Ratna, Sueba, Uswatun Hasanah. Atau sebaliknya, ada siswa, tidak ada guru.
Dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Bagikan surga dan neraka, bagikan siang dan malam, bagikan sore dan pagi hari, saling melengkapi di dalam proses pembelajaran itu. Seorang guru akan dapat melaksanakan sebagai guru yang profesional kalau dia bisa mengendalikan siswa-siswinya di dalam kelas. Kalau di era sekarang kelasnya adalah secara daring, maka sama saja seorang guru dapat melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan kondisi dan area tertentu. Maka kalau dia daring, maka bagaimana seorang guru bisa meyakinkan kepada anak didiknya, siswa-siswinya, waktunya belajar tetap belajar sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam pengertian manajemen. Ada 4 hal yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah manajemen berasal dari bahasa Inggris yang mempunyai sebuah arti. Manajemen, to manage, kata kerja yang mempunyai arti mengelola, membina, atau memimpin. Yang kedua, manajemen berasal dari bahasa Prancis yang mempunyai makna manajer, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pembimbing atau pemimpin. Yang ketiga adalah manajemen berasal dari bahasa Latin, yakni matis, yang mempunyai arti tangan, dan jeri yang mempunyai arti lakukan. Dua hal kata apabila digabungkan mempunyai makna tangan yang melakukan kegiatan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah manajemen berdasarkan pakar atau ahli di bidang pendidikan, yakni berasal dari bahasa Latin mano, tangan, dan manus yang berarti tindakan yang dilakukan secara hati-hati. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan berdasarkan pengertian manajemen secara istilah, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan koordinasi dengan orang lain, karena tidak bisa dilakukan dengan sendiri, karena manajemen itu tidak bisa dilakukan secara individu tetapi secara kelompok. Di dalam sebuah pembelajaran maka ada murid dan ada siswa yang berada di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Tarik set, semongko. Mantap. Selanjutnya kita akan bahas tentang kelas itu sendiri. Disebut kelas apabila mempunyai 3 unsur. Yang pertama, guru yang mengajar. Yang kedua, siswa yang mau belajar. Yang ketiga, guru mengajar dengan siswanya menerima pembelajaran. 3 unsur itu sangat penting di dalam kelas. Kalau tidak ada ketiga-tiga unsur tersebut, maka tidak bisa disebut sebagai kelas. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya kelas itu adalah sekelompok peserta didik yang belajar dan didampingi oleh seorang guru yang memberikan mata pelajaran kepada siswanya.
Tuhan Nabi Muhammad dalikan penuh minallah. Pengertian kelas menurut perspektif sempit itu adalah ruangan yang dibatasi oleh dinding, tempat sejumlah peserta didik berkumpul, dan guru memberikan pelajaran. Jadi kelas itu sebuah bangunan yang berdinding, mempunyai anak didik, dan mempunyai guru. 3 hal yang tidak bisa terpisahkan dia disebut kelas berdasarkan pengertian yang sempit. Maka ketiga hal ini sangat urgen di dalam proses belajar mengajar dalam pengertian yang sempit. Sedangkan di dalam pengertian yang luas, kelas itu mempunyai makna sebuah masyarakat kecil yang punya bagian dari masyarakat kecil itu sendiri. Jadi kelas itu tidak hanya berdinding, tidak hanya ada siswanya, tidak hanya ada gurunya, tapi kelas mempunyai pengertian yang sangat luas, yakni sebuah proses pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat kecil di dalam masyarakat. Ini berdasarkan proses pembelajaran secara luas, maka daring atau online bisa dikatakan adalah kelas. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka langsung, tetapi kita bisa melihat melalui media sosial seperti video yang saya buat perkuliahan di hari kedua ini. Itu termasuk manajemen kelas yang mempunyai makna yang sangat luas. Jadi jangan diartikan kelas itu dalam sempit, tetapi bisa juga dengan luas. Kita belajar secara online itu termasuk bagian dari kelas itu sendiri. Saya di ruangan saya, mahasiswa berada di ruangan mahasiswa, itu termasuk proses pembelajaran di dalam kelas. Maka kalau kita belajar di kantin, kita belajar di kafe, kita belajar di emperan masjid, kita belajar di ruang-ruang gedung tertentu, itu masuk bagian dari kelas, mempunyai makna yang sangat luas. Itu kelas berdasarkan perspektif yang sangat luas. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar pengertian manajemen, terus dilanjutkan dengan pengertian kelas. Maka apabila kita gabungkan menjadi manajemen kelas, mempunyai sebuah arti. Manajemen kelas berdasarkan pakar, yaitu Mulyana, mengatakan bahwasanya manajemen kelas adalah keterampilan seorang guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi kegaduhan atau gangguan di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Jadi seorang guru itu harus bisa mengendalikan proses pembelajaran di dalam kelas, sehingga kelasnya menjadi kondusif, menjadi bagus kembali. Karena seorang guru itu termasuk manajer di dalam proses pembelajaran itu. Manajerlah yang mengatur semuanya di dalam proses pembelajaran. Gurulah yang menyelesaikan proses pembelajaran di dalam kelas itu sendiri, baik secara luring maupun secara daring itu sendiri. Terus berdasarkan pakar juga, yaitu Nawawi, mengatakan bahwasanya manajemen kelas adalah kemampuan seorang guru dalam mendayagunakan potensi yang berada di dalam kelas itu sendiri, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada individu untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran yang terarah dan terukur di dalam mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. Sehingga seorang guru itu memanfaatkan potensi-potensi yang berada di dalam kelas itu sendiri dan mengarahkan kepada anak didiknya, siswa-siswinya untuk meraih ilmu yang akan disampaikan oleh seorang guru di proses pembelajaran itu sendiri. Jadi semuanya itu terukur dan terarah dan dapat dikendalikan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya.
Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya ngelihat, kenapa sih mama bungkusin nasinya tuh nggak enak, kata teman-teman, aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Dengan demikian, secara pengertian manajemen, pengertian kelas, pengertian manajemen kelas, maka dapat disimpulkan bahwasanya manajemen kelas itu adalah usaha sadar untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengaktualisasikan, serta melakukan pengawasan atau supervisi terhadap program kegiatan di dalam kelas itu sendiri dalam proses belajar mengajar secara sistematik, kolektif, dan efisien, serta mengoptimalkan potensi peserta didik yang berada di dalam ruangan tersebut. Dan perkuliahan di hari yang kedua ini semoga berkah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada hal yang kurang, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.